Mereka juga kan memang belum pernah ketemu aku dan belum pernah ngeliat yang kayak aku gitu. Walaupun mereka kelihatannya bahagia, senyum-senyum aja gitu waktu kalian bully, tapi mereka di dalam hatinya sebenarnya hancur gitu. Cita-cita kamu tuh mau jadi apa? Kalau aku pengen jadi atlet, aku bisa main bola, bisa main catur, sama bisa berenang. Faisal, aku pengen ngobrol deh. Apa kamu ngerasa percaya diri nggak sih sama kondisi kamu saat ini? Kalau aku selalu percaya diri kalau misalnya kemana-mana, karena aku memang dulu sempet juga dibully. Tapi aku selalu disemangati sama keluarga aku, jadinya aku percaya diri gitu. Kalau kakak pernah nggak dapat bulian gitu? Iya, kalau aku sih saat ini emang aku lagi sering banget sih dapat bulian. Karena apa ya? Kan sekarang tuh secara fisik aku emang lagi insecure. Aku lagi ngerasa nggak pede banget, insecure, karena setiap aku ketemu orang itu pasti yang dibahas adalah kekurangan di fisik aku itu, di kekurangan pada fisik aku tersebut. Kalau kamu sendiri waktu itu boleh tahu nggak sih kira-kira kamu dibulinya itu gimana dan gimana cara kamu menghadapi orang-orang yang ngebully kamu? Kalau dulu aku dibully, aku biasanya sering ngadu sama mama atau enggak apa kayak bilang ke mama ada yang bully aku gitu, atau enggak cerita ke kakak aku. Tapi sekarang kalau misalnya aku dibully sama teman-teman aku lebih senyum aja, lebih ya senyum aja, biarin mereka yang ngebully kita, sabar aja. Karena mama selalu bilang ke aku harus sabar kalau misalnya dibully orang, karena orang itu mungkin nggak tahu atau enggak dia memang benar-benar mau ngebully kita gitu. Tapi respon kamu saat itu, respon kamu kepada pembuli kamu itu apa? Atau kamu diem aja? Atau kamu marah? Sebenarnya aku marah, tapi aku kayak diem aja gitu. Aku Marah tapi ditahan gitu iya, ya? jadinya aku ceritanya di rumah gitu. Jadi di rumah sharing sama orang tua gitu Iya, ya? tapi itu siapa namanya mama juga selalu semangatin aku, jadinya aku sekarang kalau misalnya ada yang ngebully aku senyumin aja sih. Menurut kamu dari pengalaman kamu pernah dibully itu adalah hal-hal yang paling berat dalam hidup kamu tuh waktu pas kapan? Atau pas di sekolah atau di mana? Di sekolah enggak sih, soalnya kan aku di sekolahnya sekolah SLB gitu. Jadi aku lebih ke waktu main gitu. Kamu ngerasa sakit hati nggak sih sama omongan orang-orang itu? Omongan orang-orang. Iya, yang ngebully. Dulu aku sakit hati, tapi sekarang ya udah mulai bisa sabar lah, dan udah biarin aja lah yang ngebully mah. Berarti kamu udah bisa berdamai ya sama keadaan kamu, dan dengan orang-orang yang membuli kamu, kamu udah nggak terlalu nggak terlalu pikirin, nggak terlalu membawa itu jadi hal yang bikin kamu stres, nangis setiap malam kayak gitu, enggak ya? Iya. Tapi kalau kakak? Kalau aku sih, aku pikirin karena aku orangnya tipenya yang suka mikirin gitu. Jadi kalau orang ngomong apa itu pasti aku kepikiran gitu, ke bawah-bawah sampai nggak bisa tidur kayak gitu. Soalnya kan aku sendiri tuh mengalami ini sebenarnya di usia aku dewasa sih. Sebenarnya kamu lebih kuat dari aku ya. Kamu masih remaja, tapi udah ngerasain yang namanya dibully gitu. Aduh, jadi sedih nih. Aku mau tahu dong gimana sih cara kamu bisa damai sama keadaannya? Kalau aku memang dulu kan sering banget dibully, jadinya ya hampir setiap hari sih aku ngadu ke mama. Tapi mama ya nggak bosan-bosan ngingetin aku gitu, jangan pernah dengerin apa kata orang gitu, karena kita sama aja kayak orang-orang lain gitu.
kita bisa ngelakuin yang orang-orang lain bisa juga gitu. Kamu kan masih remaja ya. Iya. Kira-kira cita-cita kamu tuh mau jadi apa? Kalau aku pengen jadi atlet. Ya, atlet. Iya, atlet. Atlet apa kalau boleh tahu? Aku bisa main bola, bisa main catur, sama bisa berenang. Wow, banyak ya bakat yang dimiliki. Iya. Terus sekarang kamu ada kegiatan apa tuh untuk kira-kira kamu bakalan mewujudkan cita-cita kamu, atau kamu ikut les, atau kamu ikut lomba, olimpiade, atau gimana? Waktu 2021 kemarin itu aku dapat penghargaan juara 1 catur sekabupaten. Wow, hebat ya. Terus kamu ngerasa nggak sih kondisi fisik kamu sekarang ini itu tuh bisa mungkin ya ngerasa kayak ini tuh fisik aku nih menghambat nih cita-cita aku, atau kamu ngerasa itu nggak pengaruh gitu? Dulu ngaruh sih, soalnya dulu aku pernah mikir kalau aku di sini tuh di dunia ini aku doang yang kayak gini. Jadinya waktu aku lagi main bola, aduh aku kesusahan nih main bolanya, apa gara-gara aku memang kayak gini jadi susah main bola gitu. Tapi ternyata enggak, karena aku setiap hari belajar yang aku tidak bisa, jadinya akhirnya aku bisa gitu. Kalau kau Kak? Oke, kalau aku sih, aku kan dibully ini kan karena kondisi fisik aku yang sekarang nih sangat amat gemuk gitu ya. Aku naik tuh 20 kg. Itu juga karena aku sempat kayak hamil dan melahirkan, dan aku beratnya tuh nggak turun-turun. Jadi setiap aku ketemu orang aku dibully, aku gendut. Sampai aku juga harus berhenti dari pekerjaan aku. Jadi sebelumnya aku tuh model dan harus jaga badan ya. Jadi pas aku naik banyak nih aku udah stop gitu, nggak bisa kerja lagi gitu, jadi sedih. Dan yang ini lagi sih pelaku bulinya tuh rata-rata orang terdekat kita ya. Kalau kamu kan disupport ya. Sebenarnya banyak sih teman-teman aku juga yang ngebully aku gitu. Cuma nggak sedikit, banyak ya. Kadang ada yang tiba-tiba jalan dari belakang naik sepeda, tiba-tiba ngebully aku gitu. Tapi Fajar tuh beruntung, Faisal. Faisal Iya, tuh Faisal. beruntung. Faisal punya keluarga yang mensupport Faisal gitu. Jadi Faisal bisa kuat dia menghadapi krisis kepercayaan diri yang mungkin Faisal pernah rasakan dulu karena bully gitu ya, bully orang sekitarnya gitu. Kalau aku sih saat ini udah berusaha sih untuk survive. Aku juga udah berusaha untuk kembali lagi gitu, tapi emang belum bisa gitu. Aku sampai minum obat diet segala macam. Tapi emang nggak bisa gitu. Jadi ya udah deh. Mungkin aku belum bisa di tahap kayak Faisal ya, udah berdamai gitu. Semangat terus ya Kak. Iya, makasih ya Faisal. Iya. Buat Kakak terus semangat ya, jangan nyerah, karena pasti Kakak bisa kembali lagi seperti Kakak yang dulu gitu. Terus semangat, dan kalau misalnya ada yang ngebully jangan pernah dengerin, karena kita memang sama aja kayak anak-anak lainnya gitu, nggak ada perbedaan kok. Ya ampun, Faisal dewasa banget ya pemikirannya. Makasih banyak ya Faisal udah support aku nih, aku jadi sedikit mendapat pencerahan ya. Aku harus bisa lebih lebih kuat lagi, lebih bisa untuk memilih apa yang harus aku terima dan apa yang harus mungkin bisa aku abaikan aja kali ya dari kata-kata orang itu yang menyakiti aku kayak gitu. Kita sebenarnya harusnya ngambil yang omongan dari orang itu baik-baiknya aja, nggak usah yang yang jahat-jahatnya gitu. Ambil baiknya, yang sedih-sedihnya, yang buruk-buruknya nggak usah kita dengerin ya. Kita buang aja, buang. Dibuang aja. Aduh, Faisal nih kayaknya udah bisa berdamai banget ya Faisal. Boleh tahu nggak sih waktu kamu dibully itu waktu kamu umur berapa? Sebenarnya aku waktu umur kayaknya 9 tahun aku udah mulai main ya Maya. Main keluar-keluar gitu. Udah mulai sosialisasi ya? Iya, umur 9 tahun.
Sekarang usia Sekarang Faisal udah 11 tahun sih. udah 2 tahun ya, berarti udah. Iya, sekarang sebenarnya juga masih banyak yang ngebully juga sih. Tapi sekarang lebih kebanyakannya anak kecil yang ngebully karena mereka juga kan memang belum pernah ketemu aku dan belum pernah ngeliat yang kayak aku gitu. Kalau anak kecil tuh mungkin karena mereka emang belum mengerti kali ya. Iya, memang gitu. Belum mengerti. Jadi kitanya harus Iya. mengalah mungkin untuk lebih sabar lagi gitu. Yang orang dewasa pernah nggak yang ngebully kamu, Kak Faisal? Yang orang dewasa, Iya, ada nggak? yang apa Orang kayak dewasa atau mungkin seumuran kamu atau yang Seumuran lebih aku. dewasa. Atau bahkan yang lebih tua gitu, bukan anak-anak nih yang ada sih umur yang 12 tahun gitu, tapi lebih kayak aku dibelain sama temen aku gitu. Kalau yang kayak lebih dewasa lagi, misalkan kayak udah sedewasa berapa ya, kayak udah dewasa gitu. Remaja Faisal. gitu. Iya, udah Enggak sih, kuliah gitu. udah enggak. Oh mereka tuh baik sama kamu ya, enggak? Malah baru ketemu aja mereka nggak pernah kayak ngebully, kayak dukung semangat ya gitu. Berarti Faisal juga masih dapat support dari orang-orang sekitar Faisal ya, nggak semuanya itu membuli Faisal gitu. Kalau juga ada yang ngebully yang orang gede juga, ya pasti mereka teman-teman aku yang yang nggak pernah ngebully aku gitu, mereka support aku dan biasanya mereka kayak ngebantuin aku, jangan kayak gitu, jangan ngebully dia. Dibelain ya sama temen-temennya pastinya. Kadang ada yang dikejar sama temen aku gara-gara ngebully aku. Dikejarnya gimana tuh? Kan lagi naik sepeda tuh, langsung dikejar sama temen aku gara-gara ngatain aku. Oh gitu, disamperin gitu orangnya. Tapi nggak kekejar gitu, jadinya Orangnya lari. dia bawa sepeda soalnya jadi kenceng. Coba nggak bawa sepeda, ketangkap itu. Oke. nah, nanti tuh mau aku buka kiranya, tapi sebelum itu aku mau nanya dong dari Kak Zi dulu nih. Ya. Kak Zi nih, Kak Faisal tuh dalam tadi udah berdialog kurang lebih 10 menit tadi. Itu kayak gimana nih menurut Kak Zi? Ini ke Faisal. Faisal ini tuh menurut aku dia sosok anak remaja yang cukup ceria ya. Dia tuh walaupun dia dibully, dia sempat mungkin dulu pernah merasa tidak percaya diri, tapi sekarang dia udah bisa survive. Padahal di usia yang remaja itu mungkin di usia-usia krisis harusnya, mungkin bukan harusnya, kebanyakan tuh mereka tuh susah untuk berpikir positif atau susah untuk mengambil sisi baik dari suatu kejadian, tapi Faisal tuh bisa untuk mengambil sisi positifnya, sisi baiknya, dan membuang sisi buruknya. Jadi kayak dewasa banget sih pemikirannya. Kalau dari Kak Faisal nih, Kak Zi dari tadi ngobrol kurang lebih 10 menit sama Kak Faisal, kayak gimana nih orang? Kakaknya seru banget. Baik. Oke Pak, jadi nanti abis ini aku buka tirainya, tapi dilanjut aja ya ngobrolnya. Nah sebelumnya boleh tolong kakak agak serong ke sana Kak? Jadi? Iya, ya agak serong ke sana ya, aku buka dulu ya. Iya. Oke, bentar ya. Boleh diputar? Halo Faisal. Halo Kak. Ya ampun, ganteng banget ini anaknya. Faisal, aku boleh tanya gak sih kayak kira-kira sih kata-kata paling apa yang menurut kamu tuh paling nyakitin hati kamu gitu? Sebenarnya ada yang ngatain sih kayak itu kok tangannya nggak ada sih, itu buntung, itu nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, itu jangan diajak main. Tapi Faisal tadi bilangnya ikut lomba catur. Iya, lomba catur. Oke. Faisal tuh emang suka catur atau? Dulu aku kan mama kerja ya di rumah itu bos. Habis itu aku ditinggalin sama mama HP. Habis itu aku di situ kan aku kecil, belum ada game-game kayak sekarang itu ya. Jadinya aku milihnya main game catur di HP. Habis itu paginya waktu masuk sekolah aku kan itu belum masuk sekolah ya. Waktu masuk sekolah aku guru aku bilang, Faisal kamu mau nggak ikut lomba catur, kata aku. Itu kan di sekolah ya? Iya, aku kan belum tahu, jadi aku bilang iya mau. Habis itu ternyata alhamdulillahnya aku nggak nyangka bisa dapat juara 1 gitu. Selamat.
Pernah juara 2, juara 3-nya juga dari sekolah aku. Gitu. Oh, tetap dari sekolah. Tapi itu antar sekolah atau Antar sekolah sih. antar sekolah tapi semuanya di juaranya ada di sekolahnya Iya. Faisal ya? Sepak bola itu sama nggak sih kayak futsal? Beda Futsal ya? sama. Sama ya? Bedanya sama futsal itu kalau bola itu Hah? lapangannya luas kayak lumput gitu, Soalnya bola futsal lebih kecil ya? iya lebih kecil. Habis itu bolanya lebih kerasan futsal. Kalau bola futsal itu walaupun bisa di membalin dikit juga, tapi itu keras banget bolanya. Oh iya, kakak pengen jadi model lagi nggak sih? Kalau kakak? Aku sih sebenarnya masih pengen karena emang aku suka itu fashion aku dari dulu. Jadi setelah lulus SMA, aku tuh emang kuliah sambil freelance jadi model kayak gitu. Pokoknya aku tuh kuliah tuh pakai uang aku sendiri. Jadi aku berusaha untuk mandiri, untuk gak ngerepotin orang tua kayak gitu. Jadi aku kerja. Nah, aku tuh kerja tuh dari aku umur 17 sampai aku nikah kemarin. Umur aku sekitar 24. Terus pas aku hamil umur 25 itu aku ini kan ya kayak yang Faisal lihat sekarang nih, badan aku tuh kayak melar banget gitu. Jadi memang biasanya baju-baju. Jadi kalau model itu aku yang harus ngikutin, badan aku yang harus ngikutin baju dari vendor atau brand. Boleh itu ya milih-milih gitu bajunya. Gak bisa. Jadi kita tuh badan aku yang harus sesuaiin sama ukuran baju. Jadi ukuran bajunya M, aku yang harus kurus, kecil kayak gitu. Tuh, nah aku sih masih pengen balik, tapi aku lagi berusaha juga buat balikin berat badan aku nih supaya aku bisa balik lagi kayak gitu. Kalau Doain kakak ya. sekarang apa namanya pekerjaannya apa? Aku sekarang ibu rumah tangga, aku urus anak aku masih bayi, belum kerja lagi. Karena aku belum bisa bekerja, dengan aku kayak gini aku di stopin sama brand-brandnya. Jadi mereka tuh memutus hubungan kerja gitu sama aku, diberhentiin lah gitu. Ya aku sih ingin didukung biar aku apa namanya tambah semangat, biar bisa gapai cita-cita aku sih. Kalau aku sih pengennya mulainya mereka tuh nggak menggunakan kata-kata yang nggak bikin sakit hati, tapi bisa memotivasi kayak gitu ya. Karena kita kan manusia ya, Faisal, kita punya perasaan. Jadi kalau kata-katanya mungkin maksudnya tuh baik, memotivasi, tapi kalau salah pemilihan kata kan bisa jadi kitanya salah pengertian kayak gitu. Sebenarnya ada sih salah satu yang itu yang apa namanya waktu aku masih aktif di TikTok itu ada yang bilang muka elit tangan kaki sulit ya. Itu siapa yang komen kayak gitu, jahat Nggak banget. tahu aku juga. Yang pernah pertama ngeliat, tapi habis itu aku yang ngeliat beneran aja ada yang komen kayak gitu. Terus kamu gimana tuh, maksudnya pesan dari kamu buat orang-orang yang berkata seperti itu gimana? Buat temen-temen yang apa namanya yang gede atau yang kecil gitu, lebih baik kalian jangan ngebully apa namanya anak-anak yang memiliki keistimewaan karena mereka juga manusia. Jadi mereka bisa ada ekspresi marah, sedih atau sakit hati walaupun mereka kelihatannya bahagia, senyum-senyum aja gitu waktu kalian bully, tapi mereka di dalam hatinya sebenarnya hancur gitu. Iya, jadi kalau dari aku sih untuk orang yang masih suka berkomentar negatif ya di sosial media kita tuh, sebenarnya mungkin orang itu juga iri kali ya dengan prestasi mungkin yang kita punya ya, Faisal ya. Mungkin dia iri, jadi dia melampiaskan kekesalannya dengan cara kayak gitu. Jadi kita ya udahlah diambil positifnya aja. Yang negatifnya kita berusaha untuk nggak kita dengerin, jangan dimasukin hati, jangan didengerin. Tapi yang baik-baiknya tetap kita buat bahan introspeksi ya. Kalau yang itu sih yang waktu itu yang aku bilang, aku ngira diri aku itu cuma yang kayak gini doang yang di dunia ini gitu. Habis itu aku memang sering bengong waktu dulu mah, karena mikirin gimana caranya kalau misalnya aku kayak gini gitu. Jadinya
suka kepikiran, tapi sekarang udah enggak sih. Caranya Kak Faisal untuk apa ya, semangat lagi itu apa? Atau dari ibu kah, semangat dari ibu kah? Dari mama sih, dari mama. Mama sama kakak ya? Iya, suka apa ya, kayak semangatin gitu. Mama suka bilang jangan jangan sedih gitu, karena kamu sama aja kayak yang lainnya gitu. Bisa. Dan aku juga kan memang kan bisa kayak main bola, kan teman-teman aku juga bisa main bola tuh, jadinya aku juga bisa main bola, jadinya aku sama kayak teman-teman aku yang lainnya gitu. Aku bisa berenang, mereka juga bisa berenang, aku bisa main catur, mereka bisa main catur. Gak ada perbedaan ya, kamu tetap bisa ngelakuin apa yang mereka bisa lakuin. Kalau aku pernah gak sih ngerasa sedih banget? Aku pernah sedih banget waktu aku baru-baru waktu aku baru banget melahirkan. Mungkin aku juga kena baby blues ya, jadi ya itu sampai aku nyalahin anak aku, baby aku, gara-gara kamu nih aku jadi kayak gini gitu. Yang harusnya kan anak itu nggak tahu apa-apa ya, apalagi dia masih kecil dan nggak salah apa-apa juga, jadi dia yang aku marah-marahin, aku salah-salahin terus kayak gitu. Tapi setelah sekarang sih aku udah mulai bisa lebih kalem lah sama omongan orang-orang, udah nggak mengapi-api. Kalau dulu aku berapi-api, Faisal kalau dibilang kayak dibully nih, misalkan tante aku nih datang nih habis ke rumah aku, terus kamu sekarang gendut banget ya gini. Kalau dulu tuh aku langsung sewot gitu, kayak apaan sih, langsung aku tinggal. Tapi kalau sekarang kayak ya udah lebih chill. Oh iya, diajak dibuat bercandaan aja, kayak oh ya udah gimana ya, orang hidupnya seneng ya, buat kayak gitu-gitu aja sih. Jadi dibuat bercandaan, nggak dibawa ke hati gitu. Kakak dulu. Kesan pesannya aku tuh seneng banget bisa ketemu sama Faisal. Orangnya baik banget, ceria banget, positive vibes banget sebagai anak remaja, tapi udah bisa berpikir secara dewasa untuk menanggapi masalah-masalah kepercayaan diri ataupun masalah bullying yang pernah Faisal alami. Kok Fajar terus ya? Aduh, Fajar ini siapa aku sih? Aduh. Ya yang pernah Faisal alami itu kayak aku tuh salut banget Faisal. Aku mungkin kalau di posisi kamu juga aku belum tentu bisa sekuat kamu. Kayak sekarang aja aku dibully kayak gini aja aku udah stres banget tapi nggak bisa tidur. Jadi aku tuh kayak ngerasa dapet pencerahan nih. Aku tuh harus bisa lebih bersyukur, lebih bisa nggak terlalu untuk memikirkan kata-kata orang. Kalau Fajar gimana? Faisal. Aduh, maaf banget ya. Kakaknya ini baik banget. Habis itu lembut, suaranya juga. Habis itu pokoknya baik. Habis itu ramah, suka senyum. Habis itu baik lah pokoknya. Baik aja pokoknya ya. Ini nggak aku cubit-cubit loh ya ini ngomongnya. Enggak, jauh. Ini jauh. Oke.